Pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat mengagendakan kampanye di Jakarta Selatan, salah satunya membahas perumahan di aliran sungai. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 3, Sandiaga Uno, bertemu dengan pengusaha muda menawarkan pendampingan. Minanti Roanta akan melaporkan langsung dari lokasi kampanye. Minanti, kegiatan kampanye apa saja yang dilakukan oleh Ahok dan Jarod? Ya Fitri, tadi siang Ahok pun sempat melakukan belusukan ke daerah Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Ahok pun mendapatkan masukan dari warga perumahan tersebut bahwa di daerah Gandaria Selatan kerap terjadi banjir. Ahok pun langsung melakukan pengecekan aliran sungai, yaitu Sungai Grogol yang berada di belakang perumahan warga. Menurut Ahok, setelah terjadi perubahan aliran sungai, di mana sebelumnya aliran sungai berada di tengah padang golf, yaitu tepat berada di belakang perumahan warga. Dan menurutnya ketika pembangunan padang golf Pondok Indah ini, aliran sungai dipindahkan oleh tim pengembang, yaitu menjadi di pinggir padang golf, yaitu dekat dengan perumahan warga. Posisi tanah perumahan warga pun lebih rendah dibandingkan dengan aliran sungai yang menyebabkan daerah perumahan di Gandaria Selatan mengalami banjir. Kemudian Ahok pun memberitahukan ada beberapa cara dalam mengatasi banjir di Gandaria Selatan ini, yaitu dengan cara memberikan atau membuat suatu alat di bawah padang golf di Pondok Indah ini untuk saluran air. Dan Ahok pun menyampaikan bahwa ini sudah dalam pantauannya, yaitu melalui landscape citra satelit yang sudah dapat merekam bentuk atau perumahan kondisi di Jakarta sejak tahun 70-an, sehingga Ahok mengetahui apa saja perubahan yang terjadi di Jakarta ini. Dan ini merupakan pernyataan dari Basuki Cahayapurnama terkait perumahan di Gandaria Selatan. Sekarang yang paling baik banjir itu selatan sama timur. Kenapa? Banyak rumah klaster masuk timur. Beli tanah orang, bikin klaster, tembokin semua. Ini sungai lewat, ditutup tembok, buang. Tenggelam orang kampung. Dan izin ini semua dimainin kayak dulu. Nah sekarang kita potong. Ini tembok dari pengembang juga? Nggak tahu aku, kayak dari Pondok Indah kayaknya. Berarti nanti ke depan akan didalamin lagi gitu Pak ya? Pokoknya yang bisa kita ambil balik, bisa kita kerjain. Ya ciptakan banyak musuh juga emang, tapi ya masih lakukan. Selain agenda Ahok belusukan di Gandaria Selatan, Jarod pun bertemu dengan relawan di daerah Lebak Bulus. Jarod menyampaikan beberapa persiapannya terkait jelang debat Pilkada DKI putaran kedua ini. Jarod pun menyampaikan memang tidak ada persiapan khusus. Jarod hanya akan menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan juga apa yang akan dikerjakannya jika terpilih kembali menjadi calon wakil gubernur. Menurutnya, warga Jakarta sudah dapat merasakan apa yang sudah dilakukan baik oleh Ahok maupun Jarod dengan contoh konkret dan bukan sekedar janji. Jarod pun meminta agar Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini tidak dipanas-panaskan oleh isu-isu SARA terkait dengan spanduk yang bertuliskan bosan dengan isu SARA. Fitri. Ya, nanti kita beralih ke kegiatan calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno. Ini Sandi menawarkan pendampingan kepada pengusaha muda. Nah, seperti apa programnya? Ya, Fitri, memang Sandiaga Uno, calon wakil nomor urut 3 ini mempunyai program terkait dengan UMKM, dan Sandiaga Uno menawarkan dirinya untuk menjadi mentor bagi pengusaha muda jika terpilih menjadi wakil gubernur. Sandi pun langsung bertemu dengan pengusaha muda. Ini merupakan salah satu langkah pendekatan dalam memajukan usaha kreatif sesuai dengan programnya. Dalam pertemuan, Sandi pun mengajukan diri dan juga berharap bahwa pengusaha muda ini dapat berpartisipasi dalam programnya. Sandi menyampaikan mengenai peluang atau kesempatan bagi anak muda untuk berkarya, mengembangkan bisnis yang dianggapnya anak muda tidak memiliki takut untuk mengambil resiko dan akan tetap bangkit jika mengalami bangkrut atau tidak sesuai dengan harapan ketika menjalani usahanya. Fitri. Ya baik, Minanti Roanta, terima kasih atas laporannya.
Pemirsa, kita balik ke informasi berikutnya. Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT dari 6 wilayah di Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan. Jumlah DPT terbanyak berada di wilayah Jakarta Timur. Jumlah DPT di Jakarta Timur sebanyak 2.025.157 pemilih. Di Jakarta Barat jumlah DPT mencapai 1.681.472 pemilih. Dan di Jakarta Selatan mencapai 1.606.921 pemilih. Sementara itu jumlah DPT di Jakarta Utara sebanyak 1.129.494 pemilih. Jumlah DPT di Jakarta Pusat sebanyak 757.515 pemilih dan jumlah DPT di Kepulauan Seribu sebanyak 17.695 pemilih. Setelah rekapitulasi jumlah DPT Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di tingkat kabupaten kota ditetapkan, tahapan selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi DPT tingkat provinsi. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan rekan Jan William langsung dari kantor KPU DKI Jakarta. Jan, bagaimana sistem rekapitulasi DPT putaran kedua di tingkat provinsi nanti? Iya, Fitri, untuk rekapitulasi DPT di tingkat provinsi akan ditetapkan pada rapat pleno tingkat provinsi yang dijadwalkan akan berlangsung besok pukul 19 waktu Indonesia Barat di Hotel Bidakara. Dan untuk selengkapnya bagaimana sistemasinya, saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner KPU DKI Muhammad Sidik. Pak Sidik, untuk DPT yang di tingkat kabupaten kota ini sudah ditetapkan. Bagaimana nanti untuk yang di tingkat provinsi? Apakah diperkirakan akan ada perubahan dari yang sudah ditetapkan? Ya, ada dan tidaknya perubahan ya, tergantung besok di rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT di tingkat provinsi. Besok itu memang jadwal yang sudah kami tetapkan adalah tanggal terakhir untuk kita rekap DPT. Kami sampaikan nanti akan kita adakan di Hotel Bidakara jam 19 ya, mulai. Itu kita ingin pastikan berapa jumlah DPT di putaran kedua itu. Nanti kita belum tahu juga apa yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon nomor 2 maupun nomor 3 termasuk Bawaslu ya, hasil pencermatannya dari penetapan DPT di tingkat kabupaten kota tadi malam gitu. Berarti dari rekapnya itu nanti akan kemungkinan ada perubahan seperti itu ya, Pak? Ada dan tidak perubahan ya, tergantung nanti di rapat pleno itu. Kita belum tahu juga apa yang akan dipersoalkan oleh masing-masing pasangan calon maupun Bawaslu. Kemudian untuk yang belum masuk dalam DPT, Pak, bagaimana mereka supaya masih bisa menggunakan hak pilih? Ya, seandainya karena DPT ini sudah ditetapkan ya kemarin oleh teman-teman kabupaten kota, kemudian nanti kami rekap di tingkat provinsi besok. Kalau seandainya itu kita sudah tetapkan disetujui oleh paslon, maka bagi warga DKI Jakarta yang memang setelah penetapan DPT namanya belum juga ada tercantum di dalam DPT putaran kedua itu, tetap akan bisa menggunakan hak pilihnya. Yang kita sebut dia adalah pemilih tambahan DPTB ya, yang akan diberikan hak pilihnya itu 1 jam sebelum TPS ditutup, jam 12 sampai jam 13, kemudian dengan menunjukkan KTP elektronik atau suket ya. Kalau misalnya yang belum memiliki KTP elektronik itu bisa memberikan identitas lain seperti itu ya, Pak, seperti kartu keluarga begitu ya? Ya, syaratnya hanya 2. Jadi bagi pemilih DPTB saya kira syaratnya 2 yang harus mereka tunjukkan, yaitu KTP elektronik ya atau suket. Suket itu pengganti KTP elektronik. Kemudian saya sampaikan juga kita berharap pemilih DPTB juga menyiapkan dokumen yang lainnya, misalnya KK atau identitas lainnya seperti SIM, paspor, yang katakanlah identitas yang memuat nama, alamat, dan foto diri. Karena bisa jadi kalau KPPS nanti memerlukan untuk klarifikasi, untuk verifikasi, memastikan seseorang itu pemilih DPTB ataupun warga DKI, maka akan diminta dokumen-dokumen itu, misalnya KK atau identitas lainnya, termasuk saya kira yang berfoto ya, yang SIM, paspor, misalnya surat nikah, misalnya begitu. Oke, Pak, kalau kita lihat
dari DPS kemudian ditetapkan ke DPT, kan ada data yang diterima oleh KPU itu ternyata ada selisih. Seperti contohnya untuk data pemilih di rutan itu dari 10.000 lebih yang diterima hanya 4.000 saja yang ternyata bisa menggunakan hak pilihnya seperti itu. Kemudian bagaimana nanggulangan seperti itu, Pak? Ya, betul. Jadi ini juga kami sampaikan sejak putaran pertama juga kami mendapatkan nama-nama dari pengelola rutan dan lapas DKI Jakarta itu kurang lebih 10.700-an lah ya. Tetapi walaupun dia menurut pengelola rutan lapas itu beralamat di DKI, tetapi belum pasti warga DKI. Karena data-data yang disampaikan kepada KPU itu tidak dilengkapi dengan nomor NIK-nya ataupun dengan nomor NKK-nya. Jadi untuk kepastian bahwa warga binaan di rutan lapas itu adalah warga DKI, maka tentu saja kami ingin pastikan NIK dan NKK-nya. Nah, kami untuk memastikan NIK dan NKK-nya kami koordinasi dengan Dukcapil. Nanti Dukcapil yang akan memverifikasi, yang akan mencari apakah NIK yang dimiliki oleh warga binaan yang 10 ribuan itu adalah warga DKI Jakarta. Ternyata saya kira kami sudah juga dapatkan hasil verifikasi Dukcapil. Ternyata dari 10.000 itu hanya 4.700-an ya, atau 4.800-an lah yang terverifikasi bahwa dia adalah memang warga DKI Jakarta dilihat dari NIK dan NKK-nya. Sisanya saya kira belum ditemukan. Tentu saja kami tidak ambil risiko bahwa yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang sudah ada kepastian bahwa 4.700-an itu yang akan kami masukkan menjadi pemilih kami tetapkan di DPT putaran kedua ini. Begitu. Baik, Mas Sidik, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Fitri, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Jan William telah melaporkan langsung dari kantor KPU DKI Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Buletin Pilkada akan segera kembali sesaat lagi. Pertama itu